Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahman Sofian dari kelas 12 IPS 3 dengan bersekolah di Satu Sukabumi. Tentunya di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pembelajaran geografi. Apa sih pembelajarannya? Teman-teman bisa nebak kan nih, pembelajaran yang akan saya presentasikan itu tentang apa di geografinya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan wilayah. Coba teman-teman bisa menebak kan nih, apa itu wilayah? Ataukah kamar kita disebut wilayah? Rumah kita bisa disebut wilayah? Dan apa sih wilayah itu? Oke, saya tidak akan lama, langsung saja kita jelaskan apa itu wilayah. Oke, wilayah adalah bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik dari bagian permukaan bumi lainnya. Coba, udah terbayang belum apa itu wilayah? Belum? Oke, saya akan jelaskan lebih jelas. Oke, setiap wilayah punya ciri khasnya tersendiri. Jadi, bisa dibedakan dari wilayah lainnya. Contohnya, wilayah gunung itu kan dari permukaan bumi yang penuh dengan gunung-gunung. Dan ini jauh berbeda dengan wilayah pantai yang permukaannya ditutup oleh pasir dan air laut. Makanya, kedua daerah ini bisa dibedakan sebagai wilayah yang terpisah. Oke, kita beralih ke aspek geografi. Ada apa aja sih aspek geografi itu? Apakah teman-teman bisa atau apakah teman-teman tahu dua aspek geografi? Tidak tahu? Oke, saya jelaskan. Yang pertama, aspek geografi itu adalah aspek fisik. Dan yang kedua, aspek dari geografi itu adalah aspek sosial. Wilayah pegunungan dan wilayah pantai itu dibedakan atas dasar fisiknya. Lebih tepatnya topologi. Nah, wilayah industri dan wilayah pemukiman itu dibedakan atas dasar aspek sosialnya. Lalu, gimana sih agar kita bisa menentukan batas-batas wilayah atau simpulnya wilayah? Tentu itu wilayah apa? Nah, wilayah itu dibedakan menjadi 3 bagian ya teman-teman. Apakah kalian tahu atau tidak tahu? Oke, saya akan menjelaskan 3 bagian dari jenis-jenis wilayah. Oke. Yang pertama yaitu wilayah formal. Dan yang kedua wilayah fungsional, serta yang ketiga adalah wilayah vernakuler atau perseptual. Contoh wilayah formal itu seperti daratan rendah, daratan tinggi, juga wilayah perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Contoh dari wilayah fungsional seperti wilayah Kesultanan Yogyakarta, wilayah Jabodetabek. Lalu apa contoh dari wilayah
wilayah vernakuler atau perseptual. Oke, saya akan jelaskan contoh wilayah vernakuler atau perseptual. Karena wilayah ini adalah wilayah yang mempengaruhi cara pandang. Seperti Bogor atau Puncak Bogor merupakan daratan tinggi. Jabodetabek adalah tujuan urbanisasi. Apakah dapat dipahami? Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu atau bisa memahami apa yang telah saya jelaskan. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan tentang wilayah, tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pewilayahan. Apa itu pewilayahan? Pewilayahan adalah membagi wilayah menjadi beberapa bagian sehingga bisa dibedakan dengan wilayah lainnya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah saya berikan, dan juga mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan dalam menjelaskan wilayah dan pewilayahan tersebut. Karena di sini kita masih belajar, karena di sini kita saling belajar. Terima kasih atas waktunya, dan semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, rekan-rekan semua, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.